Hello, welcome back again ke channel Iqbal Hanur. Ya, seperti biasa, kali ini kita akan membahas pergerakan atau analisa saham teknikal yang hari ini di-request oleh teman-teman kita yang berada di grup Telegram ini ya. Yang ini udah ada sekitar 15 saham dan ini juga nanti ada 5 saham yang menyusul. Oke, dan nanti ini saya akan bikin videonya ini satu yang berisi 5 saham. Berarti di malam ini akan ada 4 video yang telah di request oleh teman-teman kita yang ada di grup Telegram ini. Bagi yang belum join itu bisa langsung klik di link video di bawah ini di deskripsi maupun di bio ya, bio YouTube saya ini ya. Ini ada ini ya. Dan juga ini saya barusan ya di Instagram juga udah membahas tentang saham US ya. Dari dasar hingga teman-teman itu bisa memilih broker yang tepat itu seperti apa. Nanti baru saya akan lanjutin di beberapa hari ke depan untuk transaksi di saham US dan membahas semuanya tentang saham US ya. Karena saya udah bilang ya ini dari dulu nih ya. Ini di bio saya kan Indonesian and US Stock Investor and Trader. So ya, saya ini juga sebagai seorang investor maupun trader US juga ya. Jadi ya nanti kedepannya juga di YouTube bakalan saya bikin untuk khusus di saham USD playlistnya. Oke teman-teman ya, jadi kita tunggu ya. Nah, jadi di malam ini ada 15 saham ya yang udah di request oleh pada teman-teman kita yang ada di grup Trade with Iqbal ini, yang mana tentunya pertama kita akan membahas pergerakan IHSG dulu ya. Nanti yang pertama itu ada saham-saham yang ini yang udah saya sebutin, yaitu ada saham Tower, saham Raja, saham Smil, saham Goto, dan terakhir ini ada saham ESA. Oke, langsung saja biar kita tidak kelamaan ya. Ini yang pertama kali yaitu ada pergerakan IHSG yang hari ini ditutup menguat tipis sebesar 0,26%. Kalau kita lihat dari LQ45-nya ini ada kenaikan tipis juga 0,57%. Kalau kita lihat ini low-nya ya. Ini di jam 3 ini ada tadi nih sempat turun ke 6.760 yang artinya ini ya ada dorongan selera yang lebih kuat. Nah, ini sama IFA ya yang seperti saya bilang kemarin, ini ya perlu berhati-hati lagi ya, bakal menutupin gapnya lagi ini ya, turun ya hari ini ya. Dan kalau kita lihat ini dari composite ya atau ISG-nya dari daily, ya ISG kita tidak langsung menutupin gapnya ya, karena ya ini kita hapus dulu lah. Karena ini ISG kita langsung ngebreak tanpa ampun ya, karena ini ditambah lagi posisinya lagi musim laporan keuangan, yang artinya ya teman-teman bisa mengikuti berita-berita yang mana saja perusahaan yang itu bisa memberikan flow yang besar ya, yang memberikan laporan keuangan yang itu positif, jadi teman-teman bisa memantau secara teknikalnya. Tapi kalau misalnya itu laporan keuangannya itu hanya menguat tipis atau menurun tidak sesuai ekspektasi, ya hati-hati, itu bisa jadi kembali lagi sahamnya akan kembali turun ya untuk di besok hari ke depannya. Nah, untuk ISG kalau udah kayak gini posisinya ya udah seperti yang udah kita bikin sebelumnya ya, ini kan gagal lagi nih break resistennya di 6.770. Jadi kedepannya ISG bisa jadi konsolidasi dulu di area sini, atau ISG ini akan bentuk sideways dulu, atau dia masih lanjut lagi nih bisa kembali naik ke atas nih. Artinya ini bentuk candle kecil ya, ke atasnya kenaikannya tuh ya tipis-tipis gitu untuk ISG ke depannya ya. Kalau ini beneran kuat ISG ya, ini kita bikin untuk area resisten terbarunya ini ya, untuk di ISG itu bisa ke harga 6.939. Ini untuk area ya pergerakan ISG ke depannya untuk terdekatnya kalau memang dia beneran kuat. Tapi menurut saya ini bakalan konsolidasi lah dulu lah, sideways dulu lah nih ya untuk di IHSG. Tapi ini merupakan angin segar. Karena ini gapnya ya, kalau misalnya besok ada penurunan curam itu baru kita wanti lagi IHSG bakalan nutupin gapnya ini yang dua ini ya. So, berarti kembali lagi ini IHSG ke depannya akan seperti yang udah saya bilang dulu ya. Penutupannya itu waktunya butuh lama. Nih, ini gap di 27 Juni baru kututup itu di tanggal 19 Desember yang udah pernah saya jelasin lagi ya. Itu untuk teknikal ISG. Kalau kita lihat dari data dunianya, kalau lihat flow hari ini ada kemasukan ya asing nih ya, kemasukan ya seperti kerasukan tapi kecil, hanya 142 miliar saja untuk di all market.
Kalau kita lihat dari indeks dunia ini udah mulai terkoreksi ya, seperti S&P 500, Dow Jones, and then ya untuk dari Hang Seng, terus Nikkei Jepang, Shanghai China ini ada mix ya. Yang mana di Hang Seng Hong Kong ini kenaikannya tipis, Jepang juga tipis. Untuk di Shanghai atau China ini ada terkoreksi tipis ya. Terus kalau kita lihat dari Prancis, Jerman, dan Inggris ini juga mengalami koreksi tipis, artinya data ini tidak terlalu kuat ya. Nah, terus kalau kita lihat eventnya ya. Nah, kalau kita lihat dari kalender ekonominya, untuk di hari ini kan sebenarnya tidak ada berita yang besar ya atau yang gede nih ya. Palingan ini untuk GDP atau PDB-nya Amerika di kuartal 1 nih dari jam 7.30 tadi malam di WIB ya, waktu Indonesia Barat. Di sini FYI ya bagi teman-teman yang mungkin di wilayah WITA ataupun di wilayah WIT ya, Indonesia Timur maupun Indonesia Tengah, saya di sini menggunakan GMT plus 7 ya atau waktu Indonesia bagian barat karena saya tinggal di Provinsi Riau atau di Kota Pekanbaru. Terus kalau kita lihat ini untuk besok juga tidak ada. Yang penting adalah di minggu ini, this week ya. Kalau nggak salah ini saya lihat hari Jumat ya. Ini Wednesday and then Thursday dan Friday. Nah ini Friday kita lihat ini jamnya ya. Ini ada bintang 3 nya. Nah NFP itu jam 7.30 ya. Jadi kalau misalnya NFP ini kan merupakan data yang sangat-sangat dipentingkan ya, yang diperlukan atau ditunggu seluruh investor dan trader seluruh dunia. Karena ini merupakan penunjukan data ya, data ketenaga kerjaan dari US di luar sektor orang yang bekerja di pertanian ya. Nah jadi ini merupakan data yang penting ya. Juga ini data pengangguran jam 7.30 juga. Artinya ini dua kombinasi yang maut nih, yang artinya itu biasa saja besok di hari Jumat ya kita tandai lagi ya. Ini di hari Jumat. Bentar ya. Ini di hari Jumat kita tandai lagi. Mana nih? Ini bentar. Untuk di hari Jumat. Aduh. Jumatnya tanggal 2 Mei nanti pas ya di tanggal Mei, sell in May and go away di bulan awal Mei ya. Ini bisa jadi itu kembali lagi ke 6.647 untuk ISG. Jadi besok untuk hari Kamis kemungkinan ya ini bakalan tipis sekali ya. Mungkin bisa jadi bentuk doji seperti ini. Baru nanti di Jumat dia close lagi menurunkan harganya itu ke 6.647 ya. Untuk ISG perlu berhati-hati lagi ya karena ini ada berita yang sangat-sangat penting gitu. Oke. Kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu saham-saham yang udah request teman-teman Telegram kita tadi ya. Aduh, bentar nih, ini minta password lagi ya nih guys. Nah, oke. Ini yang pertama itu ada saham Tower yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 3,38%. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ada ada akumulasi kecil sebesar 271.000 lembar. Yang mana 2 hari yang lalu ini ada distribusi sebesar ya hampir 3 juta lembar. Nah, bagaimana chartnya Tower? Mari kita lihat ya. Nah, ntar kita naikin dulu lah. Untuk Tower ya. Nah untuk Tower ini udah mulai ada ya, dia pullback ya, kembali lagi di area strong supportnya karena ini merupakan candle impulsifnya. Nah oke, ini kita bikin dulu warna putih. Ya untuk Tower ini ya bisa ini kembali lagi untuk cenderung sideways di sini dulu lah ya, di harga 560 hingga di 535 yaitu untuk Tower. Karena sebenarnya ya dalam waktu yang dekat kalau misalnya teman-teman kemarin beli itu di range harga di 530 hingga di 550 ya. Sebenarnya ini merupakan area TP ya di 550 untuk Tower.
Kalau kemarin misalnya masuk di sini ya teman-teman ya kayak profit ya 9% ya udah cabut gitu. Ini merupakan area resisten. Masalahnya kemarin kan belum ada yang request untuk di saham tower ya. Jadi ya seharusnya teman-teman bisa tetap profit nih. Saya udah ngeliat polanya seperti itu. Nah, kalau untuk area support terkuatnya ini ya ini jauh nih ya. Tapi nggak mungkin lah untuk tower ini bisa kembali jatuh sejauh ini lah ya. Nah, ini untuk area strong supportnya ya di tower ya. Tapi ini sulit sih sebenarnya untuk turun lagi ke sini ya untuk di tower. Kalau kita lihat dari ini ya, volume-nya ini di mana nih paling gede. Nah, ya di harga sekarang ya, benar ya nih. Di harga sekarang merupakan volume seller terkuat. Tapi ya kalau kita melihat ini tower nih, apakah ada ya berita laporan keuangan yang benar ini bisa ngebreak ya? Ini tower saya belum ada ngelihat ada beritanya kalau nggak salah saya ini ya. Terus kalau kita ini bentar ya, financial juga ini belum ya. Untuk berita tower belum ada ya beritanya ya. Saya juga tadi ngencam mantau ini juga belum ada. Terus dari curve actionnya dividen lagi ongoing ya. Payment date di 21 Mei, terus ex date-nya itu di tanggal 5 Mei, cum date itu di tanggal 2 Mei. Waduh, artinya ini kalau udah kayak gini polanya teman-teman semuanya ya. Ini 2 Mei ya, di tanggal yang SG udah kita bilang terkoreksi ya. Yaitu bisa saja itu tower baru nanti ngelanjutin kenaikannya itu di sinilah perkiraan saya ya. Nah, ini merupakan area yang kemungkinan cocok untuk teman-teman buy ya di harga 560 ya. Nih untuk di saham tower ya. Nah, ini sini dulu lah. Oke, itu untuk di tower ya. Bisa nunggu dulu di 560 atau di 570 ini juga bisa nih karena untuk akumulatif date-nya tuh atau akumulasi harganya itu udah bisa mulai di tanggal 2 nanti walaupun ISG posisinya saat itu lagi koreksi nantinya ya. Kalau untuk area TP nanti teman-teman bisa cek ya di harga di sini. Ini merupakan area TP selanjutnya untuk di saham tower ya. Nah, paling kalau misalnya kejemput ya, ini teman-teman bisa profit sekitar ini 8%. Yang penting ini untuk tower jangan sampai dia tuh turun lebih dari sini ya. Nah, ini perlu diperhatikan lagi lah untuk tower. Jangan sampai dia itu turun dari 535. Kalau daerah buy ini sekitar 4 atau 5%-an. Nah, ya itu untuk tower ya. Perlu diperhatikan lagi. Mumpung nih akumulatif date-nya itu mulai tanggal 2 Mei yang akan di saat ISG nanti terkoreksi atau di hari Jumat ya. Jumat berarti ini udah mulai bisa nih nyicil. Oke ya, selanjutnya oh ya di sini ada gap kecil lah. Kalau memang tower bisa ke 755 better juga nih. Untung saya lihat nih 755. Berarti kalau bisa nyampe ini di area buy sampai XD tower bisa ke 34%. Semoga mau bandarnya ngangkat ya ke harga segitu. Nah, oke itu untuk tower ya. Kita ke saham selanjutnya yaitu ada saham Raja yang hari ini terkoreksi 1,36%. Kalau kita lihat dari asing ini ada distribusi terus ya, gede nih 84 juta, 45 juta, 33 juta. Artinya ini tidak mantap ya. tidak menarik gitu lihatnya karena asing ini distribusi terus. Saya lebih suka ngikutin gaya asing keluar masuk lagi daripada lokal lah karena mereka lebih bisa dipercaya gitu. Nah, ini sebelumnya kan Raja pernah udah saya bilang sebelumnya ya. Berarti ini di video yang mana nih Rajanya? Raja. Saya udah pernah bahas Raja ini. Raja, ini Raja 1 hari yang lalu ya. Berarti ISG Raja. Mana nih? Ini saya bilang kemarin. Ini saya bilang Raja ini ya. Kemarin perlu diperhatikan lagi karena ini bakalan bisa ada penurunan ke area 2100 ya.
Ini karena spike-nya ini sementara ya, habis itu dibawa turun lagi dan terbukti dalam 2 hari. Satu dua Raja langsung melakukan penurunan menuju ke area 2100. Ya kalau kayak gini teman-teman ya kita bisa nunggulah ke harga 2100 atau di harga 2020 ini bisa menjadi area pantau teman-teman bagi yang berada di saham Raja. Kemarin kan juga saya bilang nih, kalau dia masih bisa lanjut ini bisa ke 2550, tapi lebih baik saya lebih menunggu posisinya itu di harga 2100 ya, itu untuk di saham Raja. Mengingat ini kan sahamnya didistribusi terus, tapi ini harganya naik di 28 April. Ya, di 28 April padahal itu asing distribusi besar tuh. Nah, ya, jadi perlu perhatikan lagi lah untuk di saham Raja. Kalau kita lihat ini untuk dividennya apakah ada? Nah, RUPS-nya lagi ongoing juga ya. Tidak ada harapan lah untuk Raja ini. Oke. Maksudnya tidak ada harapan untuk bisa naik dulu lah karena akumulatif debt itu merupakan tanggal yang bisa kita harapkan sebuah emiten atau perusahaan itu naik sahamnya gitu. Oke, nanti untuk Raja ya. Oke, kita ke saham selanjutnya yaitu ada saham SMIL yang hari ini terkoreksi 9,09%. FYI kemarin saya waktu duduk sama teman saya yang lagi sempro ya, mungkin teman-teman yang lihat story IG saya, beliau itu beli saham SMIL dan kena ARB 24%. Dan hari ini lanjut ke 9,09%. Dan saya udah bilang sama beliau ya, kamu ngapain beli saham-saham kayak gini, nangkap pisau jatuh, gue bilang kan ya. Beliau beralasan kayak, wah ini nanti bakalan ini nih ya, bagi saya ya seterah kamu lah gitu. Kalau mengikuti perkataan saya ya kamu bakalan bakalan terhindar lah dari saham-saham ARB seperti ini. Nah kan 16 juta kan kemarin 177 ribu distribusinya, sekarang 16 juta lembar, artinya ini sulit harapan untuk SMIL. Semoga teman-teman yang nanya SMIL tadi ini bukan saham tempat dia nyangkut ya, semoga jangan. Nah ini di SMIL ini masih gede nih ya kan. Ini pernah kita bikin ya. Kayaknya pernah kita bikin lah nih. Kita hapus dulu lah. Nah ini merupakan area support dan resisten terkuatnya pun ditembus. Nah kalau udah kayak gini teman-teman hati-hati. Karena ini SMIL masih bisa dibawa ke harga bawahnya. Ke 142. Hati-hati kembali ya untuk di saham SMIL. Kalau udah kayak gini polanya ya. Nah ini bisa lanjutin lagi SMIL untuk penurunannya itu di 264. Hati-hatilah jangan menangkap pisau jatuh ya. Oke. Kalau kayak gini polanya ini mirip Adaro yang dulu ini. Nah kan dia naik ya, kembali naik, habis itu melanjutkan penurunannya lagi. Ya mirip ya dengan Adaro ya, dia perlu berhati-hati lagi dari SMIL. Tik bisa jadi ini naik kan, naik gini. Kayak gini deh gambarnya ya, saya bikin lebih jelas. Nih kalau kita ngikutin pola Adaro tadi ya. Nah dia bakalan naik dulu ya. Untuk polanya dia main-main consolidate, baru dia bisa turun lagi ke sini. Ya untuk SMIL perlu berhati-hati lagi lah. Ya jadi saya selamat ucapkan kepada teman saya yang kemarin itu yang kena ARB di saham SMIL ya. Oke ya, saham SMIL kita hindari dulu lah. Ke saham yang keempat itu ada saham Goto yang hari ini ditutup tidak ada pergerakan sama sekali dan di sini ada distribusi sebesar 14 juta lembar. Artinya di sini asing udah mulai keluar masuk. Tadi saya lihat berita dari IDX kalau nggak salah saya ya. Ini ada IDX memberitakan bahwa di Goto itu ada sedikit kenaikan tipis ya, sangat-sangat tipis. Dan ini Raja juga membagikan dividen 250 miliar sebagai apresiasi untuk pemegang saham. Oke, Raja ikutin pola saya yang udah saya bilang aja tadi. Ya. Dan lanjut ini, mana tadi ya Goto ya? Hilang pula nih Gotonya. Ah ini ya. Jelang rilis kinerja kuartal 1 saham Goto naik hampir 5%. Artinya ini ya pada FOMO dulu ini mereka nih ya. Tapi ya udahlah, kita langsung cek aja lah bagaimana kondisi saham Goto ya. Untuk saham Goto, oh ini masih di area yang udah saya bikin dulu nih, ya. Kalau kita lihat di sini eventnya ya Goto.
Goto tanggal 30 Agustus dan belum ada sama sekali untuk info dividennya. Mungkin kelamaan nih, masih Juni sampai Agustus lah. Kalau ada kayak gini Goto ya teman-teman ya. Ya ini sangat sulit lah kalau ada kayak gini. Kita harus menunggu dulu nih. Apakah Goto masih bisa menembus area breaknya? Karena bagi teman-teman yang udah menonton video teknikal saya ya, yang mana ini? Bentar ya. Nah, kemarin saya ada bikin place ya. Video ini. Nah, di sini saya udah bilang yang ini video ini ya. Support resistant. Situ saya ngajarin teknik bahwa ya kalau mau simple kita break dari dari break ya, habis itu pull back. Baru kita lanjutkan mencari area TP-nya. Udah sesimpel itu. Ngapain pakai indikator banyak kayak semak blue card tuh ya, teman-teman. Jadi ya gini. Kalau untuk di Goto ya, kita tunggu dulu lah. Takutnya nanti ini ya habis dari sini itu bisa turun lagi ke bawah. Lebih bagus ya kita nunggu dia beneran bisa ngebreak lah. Baru nanti dia pullback, baru melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, itu yang seharusnya kita tunggu untuk di pola Goto. Nah, ini kita tarik dulu ya. Karena ini udah 3 kali disentuh ya masa percobaannya. Seharusnya yang keempat itu bisa di break. Apakah itu bisa di break besok hari di tanggal 5 Mei atau 2 sampai 5 Mei nanti? Atau nanti dulu dia terkoreksi dulu nih di harga supportnya nih atau di area order block tuh di sini. Nah, ini saya rasa ini bakalan turun dulu, itu baru lanjutkan kenaikannya. Atau bisa jadi turun kembali ke harga 74 dengan data asing yang ada distribusi di hari ini ya. Jadi asing udah pada taking profit di area resistennya. Jadi menunggu dulu lah siapa yang baik hati mau ngebreak ya di harga saham Goto ini. Oke, berarti kita tunggu dulu untuk data selanjutnya. Nah, itu untuk saham Goto dan ini terakhir ada saham ESA yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 2,41%. Kalau kita lihat di sini transaksi asing ada distribusi sebesar 2,2 juta lembar ya. Ini untuk ESA apakah ada ini ongoing cum-date 25 April, ex-date 28 April. Ini udah habis ya ex-date-nya tanggal 28 April 2 hari lalu, berarti ini di hari Senin ya. Payment date 16 Mei ya. ESA wajar terkoreksi ya karena ini udah mulai waktunya ex-date ya. Untuk di saham ESA ya. Nah, untuk di saham ESA nih, ini bakalan bisa kembali turun. Kemarin cum-date-nya di 24 April 25. Bentar ya, cuma 3 hari ya. Ai. Kacau nih. 24 April. Naik pun nggak kenceng. Terus turunnya pun juga. Ya ini nggak ngaruh nih saya lihat nih. Gini-gini doang ya teman-teman. Gini-gini doang. Nah nih. Apa nih 3 hari ini? Kayak gini model lah. Nah nih. Cum date ex date-nya nggak jelas nih. Aduh. Doji lagi. Oh, kalau kayak gini teman-teman ya. Kita kembali lagi lah. Ini bakalan bisa lanjutkan penurunannya di harga 580 hingga di 570. Perlu mengingat lagi, ini di saham ESA belakangan ini kan dalam fase downtrend yang sangat panjang. Nih ya, nih downtrend yang beneran sangat panjang. Jadi teman-teman itu harus lebih lebih perhatikan lagi lah untuk downtrend untuk dari garis tren panjangnya itu. Nah, dan ini juga sempat membentuk pola dead can bounce-nya juga ya. So, kalau kayak gini saya lebih baik kalau mau pengen maksain entry juga nunggu dulu lah nutupin gapnya ini. Ya, itu untuk saham ESA. Kalaupun dia bisa kembali naik ke atas dan beneran kuat, ya kalau beneran kuat ke depannya, ini ESA setidaknya bisa kita masang area TP-nya itu di sini di 740 kalau kuat ya. Nih disclaimer on nih gitu. Kalau saya lebih baik nunggu dulu deh. Oke ya, berarti ini udah kita ke saham 5 ya di video yang pertama. And then seperti biasa, ya itulah current event kalender ekonomi untuk pergerakan ISG ke depannya yang udah saya bilang. Jadi teman-teman wait and see dulu deh. Ya.
Dan seperti yang udah saya bilang juga, ini di saham raja dan lain-lain akan adanya potensialnya dia bakalan turun dulu gitu, menunggu data nanti di hari Jumat. Nah, oke ya. Jadi teman-teman ya, seperti biasa jangan lupa like video saya ini ya. Jangan like lah. Saya lihat nih teman-teman sedikit pelit ya untuk memberikan like-nya. Padahal ini teman-teman di Telegram ini banyak banget gitu. Nah ya, berikan tombol like-nya, aktifkan notifikasi bell dan loncengnya. Jadi teman-teman yang juga belum subscribe video saya, jangan lupa di subs karena saya thanks a lot ya for all my subscriber because ya ini udah 302 subscriber. Nah, saya kayak perasaan kemarin baru bilang 200 ya, sekarang udah 300 sub saja ya. Jadi saya beneran terima kasih kepada teman-teman yang udah mendukung ya perjalanan YouTube saya selama ini, dan juga di semua media sosial saya termasuk Telegram, Instagram, Thread gitu kan, di X and TikTok juga gitu. Oke ya, terima kasih. Seperti biasa kita lanjut nih di video yang kedua atas request teman-teman kita tadi ya. Oke, salam gacor.